Kali ini kita akan mencoba mengupas sebuah film lawas yang buatku cukup dramatis, dan di sini banyak sekali lagu-lagu dangdut yang diperdendangkan. Sepertinya ini adalah balada dangdut pertama di Indonesia sesuai dengan judul dan soundtracknya, Tembok Derita. Perjuangan seorang supir truk bernama Edo yang harus mendekam demi orang yang dicintainya. Seperti apa ceritanya? Oke, langsung saja. Film diawali dengan adegan keseriaan para gadis-gadis cantik yang bercengkrama, mandi dan mencuci di tepi sungai. Ella yang ditinggal sendirian mendapat gangguan dari sekelompok bajingan yang ingin memperkosanya. Lela yang tak berdaya melawan 4 bajingan hanya bisa berteriak dan berhasil memancing seorang supir truk yang melintas hingga terjadi perkelahian dan mengakibatkan tewasnya salah satu dari gerombolan akibat salah tusuk. Akibat kematian salah satu gerombolan tersebut, akhirnya Edo sang supir truk dijebloskan ke penjara. Peristiwa yang telah menghancurkan hidupnya membuat kehidupan Lela selalu dihantui ketakutan. Sudahlah nak, tidak ada artinya menyesali sesuatu yang telah terjadi. Ditambah banyak sekali penghinaan yang dirasakannya sebagai seorang gadis yang tinggal di kampung. Saya sudah tidak tahan lagi, Bu. Dan Lela pun berniat meninggalkan kampungnya dengan terlebih dahulu menjenguk Edo, lelaki yang telah menolong dan berkorban untuknya. Segala pergunjingan orang-orang di desa ini tidak usah kau pikirkan. Aku akan meninggalkan desa ini. Apa alasannya? Tentu Bang Edo sudah mengetahui. Semua orang tahu, bukan kau yang bersalah. Sudahlah, jangan pikirkan lagi. Lela yang jatuh hati dengan Edo, begitu pula Edo yang menaruh hati, berusaha untuk melupakannya dan mengizinkannya untuk pergi dan jangan mencari lagi. Itulah pesan terakhir yang diucapkan Lela sebelum kepergiannya. Jangan pikirkan lagi. Yang penting kau selamat. Singkat cerita, masa hukuman Edo telah habis dan bebas. Dia mencari tahu keberadaan Lela dengan mendatangi ibunya dan mendapatkan titik terang dari stempel pos dari surat yang selalu Lela kirimkan ke ibundanya. Sementara itu, Lela di kota menjadi penyanyi klub. Dan bertemu dengan gerombolan yang telah memperkosanya. Mau kemana, Nona Manis? Ternyata mereka adalah kaki tangan bosnya dan sama-sama bekerja di tempat itu. Berbekal kenalan semasa di tahanan, Edo mendatangi kota di mana Lela berada. Dalam pencariannya, Edo berhasil berkenalan dengan Sri, sosok wanita penghibur yang membuatnya simpati, ingin membebaskannya. Kau akan terbebas dari belenggu mereka. Entahlah, kapan keajaiban itu akan datang. Walaupun dalam batin, saya sangat mendambakannya. Lela, Namaku Sri. Lupakan kau kepada diriku, ayo. atau mungkin tak cinta lagi. Kurang ajar. Maunya si dia disebut jagoan. Kau tidak apa-apa? Tidak, Tak peduli. Loh, kenapa cemberut? Berkat bantuan Yanto, mereka berhasil membebaskan Sri dari jeratan mafia. Dari situlah awal mula keberadaan Lela tercium. Kali hari ini.
Bapak bisa saja. Sri yang berhasil diselamatkan berhasil dipersunting Yanto dan hidup bahagia. Edo yang mengetahui keberadaan Lela mencoba masuk ke dalam karaoke dangdut dan benar saja. Alangkah bahagia andaikan ku dapatinya. Lela menjadi penyanyi malam sekaligus menjadi pundi-pundi ladang uang bagi para mafia. Pertemuannya dengan Lela membuat pemilik karaoke merasa geram hingga berbuntut teror dan penyekapan terhadap Lela. Anton, ya bos. Sekap dia di kamarnya. Edo yang merasa curiga mengajak Yanto mendatangi markas dan benar saja Lela disekap, dikurung, dan hampir saja diperkosa. Baku hantam terjadi, Edo yang menyimpan dendam dengan gerombolan yang telah menjebloskan dirinya ke penjara mengambil kesempatan untuk menghajarnya. Lela yang masih trauma akan tindakan perkosaan mengambil pisau dan berhasil membunuh gerombolan yang telah menghancurkan hidupnya. Mau kemana Nona Manis? Dan di tengah situasi kacau, bos mafia yang telah menyewa pembunuh bayaran memerintahkan sang pembunuh untuk menghabisi Edo dan Yanto. Namun naas, sang pembunuh bayaran justru menembak sang bos mafia. Ternyata pembunuh bayaran yang disewa adalah kawan baik Edo sewaktu di penjara, dan film pun berakhir ketika Edo memperkenalkan Lela terhadap kawan lamanya. Cinta dan ku sayang dengan sepenuh hatiku. Cerita film ini lumayan bagus kalau menurutku, ketika Lela harus bertemu dengan orang yang memperkosanya dan ternyata mereka bekerja dengan bos yang sama. Bisa dirasakan betapa pedih dan rasa trauma, pasti sakit kita bekerja bersama orang yang telah menghancurkan masa depan kita dan harus menghadapi ancaman demi ancaman. Mau kemana Nona Manis? Sudahlah nak, tidak ada artinya menyesali sesuatu yang telah terjadi. Saya sudah tidak tahan lagi, Bu. Segala pergunjingan orang-orang di desa ini tidak usah kau pikirkan. Semua orang tahu, bukan kau yang bersalah. Jangan kau pikirkan lagi. Yang penting kau selamat. Kau akan terbebas dari belenggu mereka. Entahlah, Saat pandangan yang pertama. kapan keajaiban itu akan datang. Walaupun dalam batin, saya sangat mendambakannya. Nostalgia penuh harapan bahagia. Setiap wanita yang masuk kemari pasti sulit untuk keluar. Seakan tiada lagi dambaan. Di dalam terali cinta, gelap terasa di jiwa ini. Kurang ajar. Terdampar